maka janganlah ada keraguan akan tempat Empu Pandegaman. Terkenal orang yang sangat sakti, keris dengan kekuatan ampuh hanya satu yang menyala-nyala apinya. Biasanya kalau keempuan itu dari zaman dulu pasti turun temurun. Terus kemudian nek masalah nama ini ya, nama Brojoguna, Brojodento, Brojomusti, Brojolamatan itu sebetulnya ada di cerita pewayangan sempalan dari kisah Mahabharata. Iya, Empu bikin keris. Ini nama-nama ini kan sebetulnya dari nama-nama pewayangan. Bisa jadi bukan nama asli. Sebetulnya pengambilan nama ini kan dari kisah pewayangan anak-anak Prabu Tremboko. Anak-anaknya Prabu Tremboko itu namanya Brojoguna, Brojodento, Brojomusti, Brojolamatan. Lah, kisah pewayangan anak-anak Prabu Tremboko itu, sempalan itu, kisah babonnya kan Mahabharata itu dari India. Tapi digubah kembali oleh leluhur kita yang ada di Jawa. Kisah Prabu Tremboko ini adanya itu di zaman Kadiri, Daha Kadiri. Jadi mulai ada kisah Tremboko yang ada namanya Brojoguna, Brojodento, Brojomusti, Brojolamatan itu mulai ada sejak zaman Kadiri. Nah, kemudian kebetulan di sini dipercayai oleh orang-orang sini sebagai makam empu. Nah, biasanya cerita-cerita itu didapatkan dari cerita tutur. Tutur itu artinya dari mulut ke mulut. Dan biasanya memang kalau daerah empu itu dari dulu madeg empu atau bertempat tinggal ya di situ-situ aja, nggak jauh-jauh. Jadi bisa dianggap juga kalau di sini dulu petilasan pasti ada keluarga empu juga dari sinilah. Terus kalau dihubungkan dengan apakah ini sebetulnya sebagai anak siapa yang dimakamkan di sini, empu siapa sih sebetulnya? Apakah ada hubungannya dengan Empu Gandring? Sangat, kalau menurut sumber-sumber primer kemudian pecahan-pecahan pasir yang saya kumpulkan, sangat mungkin bahwa tempat yang di sini adalah masih keturunan dari Empu Gandring. Nah, kita lihat awalnya Empu Gandring itu dari mana dulu? Ada nama Gandring itu dari mana? Kita dapat nama Gandring itu kan dari Pararaton. Nah, memang banyak sekali orang yang bilang kalau Pararaton itu masih debatable karena yang bikin adalah Belanda. Sebetulnya tidak. Maksud saya tidak 100% dibikin oleh Belanda. Ada beberapa keterangan itu yang memang sepertinya dipertanyakan karena itu mungkin ada campur tangan pihak Belanda. Tetapi ternyata setelah ada penemuan bukti primer lempeng tembaga yang ditemukan di Kediri, lempeng tembaga itu tiga lempeng tembaga, kemudian selanjutnya ditemukan lagi 4, jadi 7 sekarang yang ada di museum di Jakarta. Nah, lempeng tembaga itu ternyata menceritakan apa yang di lempeng tembaga itu sejalan atau tidak bertolak belakang dengan yang ada di negara Kertagama. Kemudian temuan dari lempeng tembaga itu, informasi yang ada di lempeng tembaga itu ternyata menguatkan apa yang ada di Pararaton. Jadi semua yang disebutkan di Pararaton itu memang ada. Adanya dari mana? Bisa disimpulkan dari mana? Dari lempeng prasasti, lempeng tembaga, dan prasasti-prasasti lain itu sangat terhubung. Semua ada hubungannya. Lah berarti nama Gandring itu ada. Yang nama Gandring di Pararaton ada atau tidak? Ada. Kemungkinan besar ada karena semua raja yang disebutkan di Pararaton itu ternyata juga ditemukan di lempeng tembaga disebutkan. Tetapi ada beberapa nama yang namanya itu berbeda. Jadi sebutannya mungkin berbeda, tapi orangnya aslinya adalah orang yang sama. Yang dimaksud adalah orang yang sama. Nah, bisa juga diambil karena gini, Pararaton itu kan bentuknya cerita yang dilontar ya. Nah, sedangkan lempeng tembaga itu prasasti. Kalau di lempeng tembaga itu tidak menceritakan sebuah cerita, tetapi memang sebagai bentuk prasasti. Tapi nama-namanya memang yang di Pararaton ada ternyata. Nah, yang di
Pararaton itu memang banyak sekali unsur ceritanya di sana. Nah, orang-orangnya ternyata ada. Nah, kemudian yang disebutkan Gandring itu ada atau tidak? Kemungkinan besar ada, karena ternyata raja-raja atau pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di Pararaton itu memang ada ternyata. Kalau toh pun ada, apakah Gandring itu sebuah nama? Atau mungkin hanya sebuah gelar keempuan namanya Gandring lah. Terus kemudian kalau dilihat dari posisinya itu berdasarkan serat Pararaton, posisi Gandring itu membuat keris di mana? Pada saat itu kan Kenarok diutus oleh gurunya Bango Sampara untuk memesan keris di temannya, yaitu Mpu Gandring yang ada di Tlatah Daha. Di situ disebutkan dia berkediaman di desa atau di tempat yang namanya Lulumbang. Lulumbang kalau kita hubungkan dengan toponimi sekarang, toponimi itu artinya nama-nama ataupun bukti-bukti yang ada di lapangan yang masih ada hubungannya dengan nama-nama dahulu kala. Lulumbang itu ada, kalau nggak salah ada 3 atau 4 tempat yang disinyalir bisa jadi disebut Lulumbang pada zaman dahulu. Satu di Blitar, karena di Blitar itu orang-orang Blitar menyebut bahwa di situ adalah Besalen Mpu Gandring. Mereka mempercayai bahwa itu Besalen Mpu Gandring atau tempat Mpu Gandring membuat keris, karena di Pararaton disebutkan bahwa raja itu membuat prasasti untuk para keturunan Mpu Gandring. Prasasti untuk sebagai tanah perdikan. Jadi tanahnya di daerah itu tidak dikenai pajak, bebas pajak, karena itu tanah keturunannya Mpu Gandring yang sudah berjasa dulu. Nah, itu di Blitar. Mereka berkeyakinan itu karena ada prasasti, hanya sebuah prasasti Tata Swasima. Istilahnya apa ya? Saya kurang begitu jelas, tapi yang jelas prasasti untuk sebagai sebuah penanda bahwa tanah ini adalah tanah perdikan. Hanya itu saja, tapi tidak ada nama siapapun di sana. Tapi mereka percaya karena di situ ternyata turun-temurun juga masih ada orang yang membuat keris di sana atau pandai. Kemudian satu tempat lagi di Pasuruan. Di Pasuruan itu ada desa Lumbang namanya. Lumbang kalau dihubungkan dengan nama yang dulu Lulumbang, itu bisa jadi adalah tempat yang sama di Pasuruan lah. Di Pasuruan mereka percaya bahwa tempat Mpu Gandring di Pasuruan karena di sana banyak bukti-bukti bahwa Gajah Mada juga di sana, di dekatnya itu loh, apa yang ada itu. Ya, air terjun itu lah. Di sana ada candinya juga. Enggak lah, mereka mempercayai karena candi itulah. Tetapi kalau saya telusuri dari naskah, kemudian buku-buku karya ahli epigrafi, itu menuju ke desa Lulumbang ini. Lulumbang itu menujunya sangat besar di Kediri nih. Yang sekarang desanya ini namanya Ngelumbang. Antara Lulumbang dan Ngelumbang itu masih bisa ditarik sebagai sebuah toponimi tempat, nama. Lah, kemudian ternyata di sini ada makam empu yang dipercaya empu. Lah, bersalahnya di mana? Bersalahnya tidak di sini. Bersalahnya di tempat lain. Nanti kita bisa ke sana. Bersalennya Mas ya? Besalen, bekas besalennya. Nah, kemudian kalau dari bukti-bukti yang lain, itu cerita di Pararaton itu Gandring membuat keris di desa Lulumbang. Kemudian waktu ada penemuan oleh Seger Badong itu, Mas Badong itu adalah emasnya Badong atau tutup dadanya Tohjoyo. Di Pararaton dan di negara Kertajama, Tohjoyo memang berkedudukan di Daha. Jadi pada saat Tohjoyo itu dibunuh, itu dia sebagai raja kecil, raja di Daha. Nah, itu tempat yang disebutkan antara Tohjoyo kemudian Mpu Gandring dan segala macam itu sangat berhubungan, sangat erat sekali dengan tempat yang ada di Kediri. Jadi sangat tidak mungkin kalau Mpu Gandring itu ada di Malang atau di Sungosari, nggak mungkin malah. Toponimi ataupun bukti-bukti yang tersebar itu mengarah ke sini. Toponimi atau bukti-bukti yang tersebar mengarah ke sini, bahwa Bedong Tohjoyo juga ada di Kediri, temukan oleh Seger yang Garudeya itu. Kemudian selain itu nama Katang itu tidak ada tempat lain selain Kediri, karena Lulumbang itu disebutkan jelas di antara Katang dan Kamput. Nah, Lulumbang dulu itu letaknya antara Katang dan Kamput. Kamput itu Gunung Kelut kalau sekarang, kalau dulu namanya Kamput. Tidak ada tempat lain selain di antara Katang dan Kamput itu di sini yang namanya
masih ada hubungannya dengan nama Lulumbang. Maka sangat besar kemungkinannya Empu Gandring itu adalah seorang empu Kediri. Jadi keris-keris yang dibuat atau keris Empu Gandring yang sangat spektakuler atau fenomenal yang dibawa oleh Ken Arok itu bisa jadi disebut Tangguh Kediri karena dibuat di Kediri. Kemungkinan sangat besar. Bukti-bukti yang lain saya ada beberapa yang lupa, tetapi setelah saya telusuri memang sangat erat kaitannya hidup di zaman Daha. Karena memang Singasari belum ada. Adanya Singasari kan setelah keris itu jadi kemudian berhasil merebut enggak. Waktu itu masih Akuwu Tunggul Ametung itu kan dibunuh oleh Ken Arok. Baru setelah terjadi peristiwa di Kediri, akhirnya Ken Arok dimintai bantuan oleh para Brahmana untuk nyerang Kediri. Akhirnya Kediri dikalahkan. Pada saat itu rajanya siapa Mas? Kertajaya ya? Kertajaya apa siapa? Di Kediri waktu itu. Nah, itu. Kalau di sini ini nisannya ini ada Surya Majapahit. Berarti empu ini bisa disinyalir. Lah ini Surya Majapahitnya di sini. Bisa disinyalir ada kaitan erat dengan kerajaan Majapahit karena ini ada Surya Majapahitnya. Itu masih kelihatan Surya Majapahit ya. Nah, itu Surya Majapahit. Jadi jika ada lambang Surya Majapahit itu berarti orang yang dimakamkan di sini tidak sembarangan, itu juga masih ada. Ini juga Surya Majapahit. Enggak sembarangan, masih ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Lah kaitannya apa Kediri dengan Majapahit? Kediri atau Daha itu adalah wilayah yang dikeramatkan, wilayah yang dihormati oleh semua kerajaan, bahkan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Dan raja terakhir Majapahit setelah di Trowulan diserbu oleh Demak, Girindrawardana, itu pindah setelah di sana hancur lebur memindahkan kerajaannya ke Daha. Dan dia menyebut bahwa dia adalah Raja Wilwatikta Daha Jenggala Kediri. Nah, bekas kerajaannya di mana? Bekas keratonnya Girindrawardana waktu bertempat di Kediri. Nanti bisa kita cari pas kita ke sana. Kemungkinan besar disinyalir adalah Candi Adan-Adan. Itu bekas keratonnya Girindrawardana. Lah, terus hubungannya apa ini? Kemungkinan besar kalau dipercaya ini adalah makam seorang empu, terus kok ada Surya Majapahit, bisa jadi ini adalah seorang empu dalam keraton. Nah, empu dalam keraton itu nggak mungkin keraton itu terus mengambil empu dalam itu terus bukan dari keturunan empu yang biasa-biasa saja atau bukan keturunan yang luar biasa, itu nggak mungkin, pasti ada luar biasa lah. Antara Gandring dan Majapahit kan masih ada hubungannya karena Majapahit itu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Ken Arok, kan gitu, dari Singasari. Maka erat kaitannya. Kerisnya seperti apa lah itu yang perlu kita cari karena apa benar kerisnya katanya Gandring dibuang di Gunung Solo? Enggak. Nah itu mitos, ada cerita-cerita seperti itu, tetapi kebenarannya karena kita harus kembali ke bukti primer. Iya. Bukti primer yang ada di lapangan seperti apa, nah itu belum bisa dibuktikan. Untuk sementara puzzle yang bisa dikumpulkan seperti ini. Kalau dihubung-hubungkan memang sangat erat kaitannya. Bahkan nama-nama ini, nama-nama yang ada di pewayangan yang menceritakan tentang Prabu Tremboko, ini kan anak-anak Prabu Tremboko nama-nama ini. Nama-nama ini adalah sebetulnya nama-nama anak Prabu Tremboko. Nah, cerita sempalan dari Mahabharata yang menceritakan Prabu Tremboko itu digubah pada saat zaman Daha atau Kadiri, zaman Pangjalu tepatnya. Kadiri belum terbentuk, Pangjalu. Nah, tapi kalau kemudian makam ini ada Surya logo atau simbol Surya Majapahit, bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang dimakamkan di sini hidup di era Majapahit. Di sekitar sini dulu ini kan ada jalan ke utara ini. Di belakang ini kebun-kebun ini punya orang pribadi sama desa. Yang ini sebelah ini punya desa, yang sebelah itu punya. Ini dulu sering sama teman-teman diburu. Banyak sekali gentong-gentong yang isinya koin. Koin apa namanya? Koin bolong-bolong itu. Itu banyak sekali di sini. Nah, terus yang di sebelah sana nggak boleh digali karena punya pribadi. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Kalau mau pakai metadetektor mungkin masih ada sisanya. Dulu banyak sekali. Satu lagi yang bukti yang yang sangat mengarah bahwa Lulumbang atau Gandring pernah di sini itu atau membuat keris di Kediri itu
di Serat Dandang Gula Panyondro. Saya nggak terlalu hafal atau gimana menembang Serat Dandang Gula Panyondro itu, tapi saya masih nyimpen artinya ya. Nah, kalau kita bisa baca, kalau diartikan itu, maka janganlah ada keraguan akan tempat Empu Pandegaman, terkenal orang yang sangat sakti, keris dengan kekuatan ampuh, hanya satu yang menyala-nyala apinya, besinya bersinar. Kira-kira arahnya Gunung Kelut sampai Katang-Katang. Bersegeralah wahai Angrok, segera kemauanmu terwujud. Nah, itu ada di Sekar Dandang Gula Panyondro. Kalau diartikan seperti itu, tidak ada tempat lain. Tempat gandring itu tidak ada tempat lain. Kalau seperti yang disebutkan oleh Dandang Gula itu hanya satu yang mengarah ke Lulumbang.